Halo teman-teman semua, di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas nih satu topik yang penting banget, yaitu paradigma manajemen SDM strategis. Ini semua kita ambil dari bab satu buku, Manajemen Strategi SDM. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat sebuah pergeseran yang mendasar banget loh, yaitu gimana cara bisnis zaman sekarang melihat aset mereka yang paling berharga, manusianya. Dan ini, catat ya, bukan sekedar ganti istilah aja, tapi ini tuh revolusi dalam cara berpikir. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Di tengah persaingan yang super ketat kayak sekarang, di mana semua perusahaan bisa dapat akses ke teknologi dan pasar yang sama, apa sih yang sebenarnya jadi pembeda? Apa gitu senjata rahasia mereka buat menang? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Nah, untuk ngerti kenapa cara kita mengelola orang itu berubah drastis, kita perlu lihat dulu nih medan perangnya. Maksudnya apa? Ya, dunia bisnis modern itu sendiri. Karena dari sinilah semua perubahan itu berawal, termasuk pergeseran ke arah MSDM yang lebih strategis. Coba bayangin, dunia bisnis sekarang itu, bener-bener beda. Semuanya serba cepat, persaingan datang dari mana-mana, dari lokal sampai internasional, teknologi baru muncul terus. Satu-satunya yang pasti ya, perubahan itu sendiri. Jelas, ini bikin tantangannya jadi jauh lebih berat buat bisa sukses. Dan kutipan ini ngena banget. Intinya, untuk bisa bertahan di lingkungan yang serba nggak pasti ini, perusahaan udah nggak bisa lagi cuma ngandelin produk keren atau mesin canggih. Kunci suksesnya sekarang pindah ke manusianya, keahlian mereka, ide-ide mereka, inovasi mereka. Nah, itulah yang jadi pembeda sejati. Oke, sekarang kita lihat yuk, gimana sih manajemen SDM ini berevolusi buat menjawab semua tantangan tadi. Karena ini penting banget. Ini bukan lagi soal ngurusin administrasi karyawan aja loh, jauh lebih dari itu. Nah, ini dia pergeseran mindset yang paling krusial. Dulu, karyawan itu sering dianggap sebagai biaya, sesuatu yang harus ditekan seminimal mungkin. Sekarang, pandangannya total berubah. Karyawan adalah aset paling berharga yang dimiliki perusahaan. Bedanya apa? Gini, kalau sesuatu itu biaya, kita pengennya kecil. Tapi kalau aset, kita rawat, kita kembangkan, kita investasikan. Makanya perusahaan hebat sekarang jor-joran di pelatihan dan pengembangan. Mereka tahu investasi ke orang itu balik modalnya paling gede. Jadi, intinya begini. MSDM modern itu adalah seni dan ilmu mengelola manusia sebagai aset terbesar perusahaan, biar mereka bisa ngasih kontribusi maksimal untuk mencapai tujuan bareng-bareng. Tentunya dengan cara yang efektif dan juga adil. Tapi, tunggu dulu, ini belum lengkap. Untuk benar-benar melepaskan semua potensi dari MSDM ini, ada satu bumbu rahasia lagi yang harus kita tambahkan. Apa itu? Strategi. Inilah yang mengubah peran SDM dari yang tadinya cuma tim hore di belakang, jadi pemain utama di depan, jadi mitra strategis. Manajemen strategis itu apa sih? Gampangnya, ini adalah game plan jangka panjang perusahaan. Peta yang nunjukin gimana caranya perusahaan bisa menang dalam persaingan, bukan cuma buat hari ini, tapi buat masa depan. Gimana cara mereka melihat peluang dan menghindari ancaman. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Ketika kita gabungkan dua kekuatan dahsyat ini, kekuatan manusia dengan game plan yang jelas, maka lahirlah yang namanya manajemen SDM strategis. Ini adalah perkawinan sempurna antara strategi bisnis dan strategi manusia. Penting untuk dicatat ya, manajemen SDM strategis ini bukan cuma nama lain untuk Departemen HR loh. Ini adalah sebuah filosofi, sebuah cara pandang. Tujuannya adalah memastikan semua hal yang berkaitan dengan orang, dari cara kita merekrut, melatih, sampai ngasih kompensasi, semuanya itu nyambung dan mendukung langsung tujuan besar perusahaan. Nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Kunci supaya semua ini bisa berjalan mulus ada di satu kata, kesesuaian, atau dalam bahasa Inggrisnya, fit. Maksudnya apa? Sederhana aja, memastikan semua elemen itu sinkron, seirama, dan bergerak ke arah yang sama, nggak ada yang tabrakan. Nah, fit ini ada dua jenis. Pertama, ada yang namanya kesesuaian vertikal. Ini artinya, semua praktik SDM harus sejalan dengan strategi besar perusahaan. Kalau strategi perusahaan mau jadi yang paling inovatif, ya cara rekrutmen dan pelatihannya harus mendukung itu. Terus yang kedua, ada kesesuaian horizontal. Ini artinya, semua praktik SDM itu sendiri harus saling mendukung. Misalnya, cara kita merekrut orang harus cocok dengan cara kita melatih mereka, dan cara kita ngasih kompensasi harus sejalan dengan keduanya. Semuanya jadi satu sistem yang solid. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba lihat organisasi Anda sekarang, atau perusahaan tempat Anda bekerja. Apakah mereka masih sibuk dengan urusan administrasi staf aja? Atau mereka sudah benar-benar melihat dan memberdayakan orang-orang di dalamnya sebagai aset strategis utama, sebagai motor penggerak kesuksesan? Karena percayalah, perbedaannya itu
langit dan bumi.